Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi SPDP tentang gerak tari, yaitu KD 3.3 tentang mengetahui dinamika gerak tari. Nanti di sini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan tari, lalu apa saja unsur-unsur tari, dan ada berapa jenis gerakan dalam tari. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa ya, kalian mandi dulu, lalu sarapan, olahraga. Jangan lupa untuk membantu orang tua kalian di rumah, serta jangan lupa untuk beribadah. Nah, yuk sekarang kita mulai belajarnya ya. Simak dan tetap fokus. Nah, Bu Guru punya satu pertanyaan nih. Apakah kalian suka menari? Atau pernahkah kalian melihat orang menari? Ayo, sudah pernah atau belum? Nah, jika kalian amati, biasanya bagian tubuh mana ya yang bergerak ketika menari? Apa ayo ada yang tahu? Guru hitung ya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Bagian tubuh yang biasanya bergerak dalam menari yaitu ada tangan, kepala, dan kaki. Gerakannya bermacam-macam ya. Nah, sekarang jika kalian sudah pernah melihat tari atau kalian sudah pernah menari, lalu bagian yang bergerak dalam tari itu ada badan, apa tadi? Tangan, kaki. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tari? Anak-anak, tari adalah kombinasi gerak. Kombinasi itu perpaduan ya. Artinya kombinasi gerak adalah perpaduan gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan tertentu untuk mengekspresikan atau menunjukkan perasaan, niat, dan pikiran. Panjang ya. Nah, dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa tari adalah gerakan tubuh sesuai dengan irama yang menyertainya. Jadi ada gerakan tubuh yang disesuaikan dengan irama itu musik ya, yang menyertainya. Jadi antara gerakan tubuh dan musik itu harus sesuai, harus padu, harus padan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah unsur tari. Jadi unsur tari itu dibagi menjadi dua. Ada unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah raga, yang kedua irama, dan yang ketiga rasa. Apa sih yang dimaksud dengan raga? Nah, raga itu di sini artinya adalah badan ya, badan kita ketika menari. Lalu irama, irama yang dimaksud irama di sini adalah musik. Nah, jadi selain badan yang menari, ada musik yang menyertai. Lalu yang ketiga adalah rasa. Rasa itu emosi, penjiwaan seorang penari ketika menarikan suatu gerakan. Nah, selanjutnya adalah unsur pendukung. Unsur pendukung itu ada banyak ya. Yang pertama ada gerak. Gerak di sini adalah perpaduan antara gerakan tangan, kaki, kepala, atau gerak mata, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah properti ya, atau alat. Di sini contohnya adalah kipas, lilin, piring, dan lain-lain. Misalnya tari kipas, kita membawa alat pendukung kipas. Tari lilin, kita membawa alat pendukung lilin. Atau tari piring, kita membawa alat pendukung piring, dan lain-lain. Yang ketiga adalah iringan. Iringan di sini adalah musik yang menyertai gerakan tari. Yang keempat adalah tata busana atau kostum. Jadi antara gerakan, properti, iringan, dan tata busana itu harus saling berhubungan. Tidak boleh tidak nyambung, harus sesuai. Lalu unsur penting yang lainnya adalah tata panggung. Tata panggung itu ada lampu,
lalu ada dekor. Nah, itu termasuk tata panggung. Nah, setelah kalian tahu pengertian tari, lalu unsur-unsur tari, apakah kalian juga tahu bahwa dalam sebuah tarian itu ada dua jenis gerakan, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerakan kuat dan apa sih yang dimaksud dengan gerakan lemah? Kita simak penjelasannya berikut ini ya. Nah, gerakan kuat. Gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, penuh ekspresi dan bersemangat. Contohnya, ketika kalian mengangkat kaki, nah itu membutuhkan tenaga yang kuat ya. Lalu ketika berjinjit, tepuk tangan, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerakan lemah? Nah, gerakan lemah adalah gerakan yang dibawakan dengan pelan dan lembut. Contohnya adalah menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, sesuai dengan buku tematik, tema 1 halaman 55 sampai 57, ada 6 gerakan tari yang menunjukkan gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, 6 gerakan itu akan kita praktekkan bersama-sama. Gerakan pertama, angkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Seperti di gambar ini ya. Kita lanjut ke gerakan ketiga. Nah, rentangkan kedua tangan kalian ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U seperti yang ada di gambar berikut ini. Gerakan keempat, nah, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi kalian putar-putar pergelangan tangan kalian secara perlahan-lahan. Gerakan selanjutnya, gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu balikan kedua tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan terakhir adalah gerakan tepuk tangan. Nah, tadi gerakan pertama sampai dengan gerakan kelima itu dilakukan dengan lembut ya. Lalu gerakan keenam tepuk tangan. Nah, ini adalah gerakan yang lebih kuat. Nah, di sini guru akan memberi contoh gerakan 1 sampai gerakan 6 yang sudah kita bahas tadi. Silakan disimak videonya, perhatikan baik-baik ya, karena nanti di akhir akan ada tugas yang harus kalian lakukan. Mari tepuk tangan. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Anjung depan dilentikkan, mari tepuk tangan. Nah, setelah kalian mengamati video yang sudah dipraktekkan oleh Bu Guru, nah, ada tugas yang menanti kalian. Nah, tugasnya adalah sebagai berikut. Praktikan gerakan tari kombinasi kuat dan lemah seperti yang telah dicontohkan dalam video guru tadi. Jangan lupa untuk melakukan gerakan tersebut sambil bernyanyi ya, sesuai contoh. Nah, dokumentasikan dalam bentuk video maksimal durasi 1 menit ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah, setelah didokumentasikan, video dikumpulkan pada hari Kamis besok ya, tanggal 13 Agustus 2020 melalui WA. Jadi,
kalian masih ada waktu hari Selasa dan hari Rabu untuk berlatih, sehingga hari Kamis tugas bisa dikumpulkan. Nah, sekian materi dari Bu Guru. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap semangat, dan pantang menyerah. Jangan lupa untuk tetap beribadah dan berdoa selalu, semoga keadaan ini segera membaik ya, dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Tetap semangat anak-anak semuanya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.